Oke, kita sudah sampai Kota Pekalongan ya, dan bisa dilihat di depan ada Scoopy rangka ESAF ya. Ini ada dua, kelihatannya pemakaian berapa, 2 tahun. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel seputar motor ya. Oke, hari ini kita akan membahas ya, bukan membahas sih, sebetulnya lebih ke membuktikan ya, atau kita langsung ke real jalanan pengguna motor ESAF ya. Karena akhir-akhir ini banyak tuh ya video-video yang beredar tentang rangka ESAF ini ya. Produk Honda yang bukan rangka ESAF itu juga diikut-ikutkan viral teman-teman ya. Video contohnya Beat ataupun Vario yang lama itu kan tidak termasuk ESAF ya, itu ikut ke video ya. Jadi hari ini kita akan membuktikan atau menjawab ya. Kita akan keliling, kita akan lihat saja di real lapangan ya teman-teman ya, bukan kita berpatokan pada video ya. Karena kemarin kita lihat ya, ada klarifikasi, video klarifikasi AHM itu diwawancarai oleh seorang YouTuber ya. Di situ dari AHM itu sudah berkoordinasi dengan lembaga perlindungan konsumen, itu sudah berkoordinasi untuk langsung menginvestigasi ya. Dari video-video yang beredar itu mau diinvestigasi, ternyata yang bikin video itu tidak ada respon ya. Kemungkinan lah itu apakah ini hanya persaingan produk ataupun produknya yang memang kurang bagus. Tapi kalau dilihat sendiri ya, memang rangka ESAF ini memang agak tipis ya. Bahannya itu dia memang agak tipis, tapi di daerah sini itu belum ada teman-teman, belum pernah saya temui itu rangka patah di jalan, itu belum ada. Makanya hari ini kita akan turun ke jalannya, akan kita video ya, video real aja ya, apakah di jalan ada rangka patah nanti ataupun ya nanti teman-teman bisa nilai sendiri lah ya. Ini juga ada komentar juga wajar ya, penggunaan Honda itu hampir 80%. Oke, 80% ya kalau di jalanan itu ya. Coba nanti kita lihat lah ya. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat di jalannya. Ini ada Beat Courier juga, dia pakai Beat ya. Itu bukan yang ESAF ya, itu yang dulu. Oke ya, ini di depan ada Beat tuh, Beat ESAF ya. Beat ESAF, ini Beat ESAF lagi. Tuh ya. Rata-rata memang di sini penggunanya Matic Honda semua ya teman-teman ya. Ini di pasar Warung Asem Batang. Jadi hari ini kita akan melihat ya kondisi di jalan itu sebenarnya seberapa banyak pengguna ESAF ya. Kalau di sini nggak ada sih, di sini belum ada ya sampai sekarang. Saya lihat di video-video itu banyak ya yang bikin konten itu tentang ESAF, tapi kalau di sini itu nggak ada geger-geger ya teman-teman. Makanya saya agak kasihan kalau bagi teman-teman yang pakai motor rangka ESAF terus katanya takut patah di jalan tuh. Dan di video ini nanti akan kita cari aja ya, maksudnya langsung kita cek di jalanan itu apakah sekerupuk itu ya rangka ESAF, kok teman-teman bisa takut sampai ketakutan pakai rangka ESAF ini di jalannya. Tadi sudah kita lihat banyak ya, udah ada 4 Beat ya, Beat rangka ESAF ya, itu masih aman-aman aja ya. Jadi kalau di sini itu memang belum ada teman-teman. Makanya hari ini kita akan cari nih ya, kita ini nanti akan ke daerah pesisir nih teman-teman. Nanti akan ke
pesisir yang sering kejadian banjir rob ya. Ini kita masuk ke daerah Pekalongan, tepatnya Kuripan Kidul ya teman-teman. Masih di Kuripan Kidul. Nanti kita akan keliling ke daerah Pekalongan Utara. Itu ya, di sana itu sering ya, nggak hanya motor esaf ya, kalau di sana udah pemakaian di atas 2 tahun gitu ya, motor apapun rangkanya bisa patah di jalan teman-teman. Itu kabarnya begitu. Karena kalau orang sini kalau mau beli motor itu dilihat STNK-nya ya, pemilik pertama itu siapa. Karena kalau udah STNK atas namanya itu orang daerah pesisir ya, alamatnya udah daerah pesisir yang sering kena banjirop, itu pasti nggak akan dibeli teman-teman, walaupun harganya murah. Karena dari dulu sudah tahu kalau motor daerah pesisir itu pasti banyak korosinya, apapun motornya itu teman-teman. Oke ya, bisa kita lihat tadi banyak pengguna Beat ESAF teman-teman. Ini masih di Kuripan Kidul ya. Dan video ini nggak saya skip ya teman-teman. Ini real, nggak akan saya skip. Jadi kalau mau di skip itu silahkan teman-teman dipercepat aja videonya ya, biar nggak ada drama ya di video ini. Ini benar-benar real, saya video kesehariannya di sini ya, kejadiannya. Kalau memang ada rangka patah ya nanti di video aja ya, ke video kena rekam ya teman-teman. Nah, di sini memang rata-rata pengguna Matic Honda semua teman-teman. Bisa kalian lihat sendiri, itu Scoopy ESAF ya, itu Beat juga, itu Beat ESAF sebelah kanannya. Kalian lihat sebelah kanan. Kalau yang sebelah kiri kalian juga lihat, mungkin masih ada orang-orang parkir ya. Ini Beat tapi yang tipe yang injeksi ya, lama ya. Ya, di sini penggunaan motor Honda itu banyak. Ini sebelah kiri ada Scoopy. Jadi kalau di daerah kalian itu kalau ada rangka patah, itu coba kalian lihat ya, alamatnya itu gimana, dan dipastikan kesehariannya itu untuk apa. Terus riwayat ini teman-teman, riwayatnya itu tadinya itu sering kena banjirop atau tidak ya. Itu karena kalau motor itu sampai benar-benar bisa patah itu harusnya banyak sekali ya, banyak sekali yang harus kita perhatikan ya. Karena nggak mungkin teman-teman, nggak mungkin tanpa sebab ujuk-ujuk atau tiba-tiba ya rangka patah, itu nggak mungkin. Terjadinya patah itu pasti ada penyebabnya. Kalau nggak nabrak ya bisa jadi itu ya tadi ya, kena banjir terus lama tidak dibersihkan, ataupun habis kena banjir tidak langsung dibersihkan pakai air bersih ya. Karena air asin ini memang sangat rentan ya untuk besi, jadinya bikin besi itu cepat berkarat sampai korosi. Itu yang saya pahami kalau di daerah pesisir teman-teman. Kalau di daerah sini memang dari dulu ya, saya belum pernah lihat motor rangka kropos ya, di sini belum ada. Jadi teman-teman silahkan lihatnya itu jangan di video ya, harusnya di real kayak gini teman-teman. Keseharian itu
lihat di jalanannya ya. Nah itu banyak Scoopy itu ESAF ya. Rata-rata Scoopy ESAF di sini penggunanya banyak teman-teman. Sebelah kanan dilihat ya. Scoopy Beat di sini ada. Oh ya, perlu digarisbawahi ya teman-teman. Rangka ESAF ya, rangka ESAF itu nggak semua pakai rangka ESAF. Kita garis bawahi yang pertama itu ada Genio ya, karena rangka ESAF ini kan udah lama ya, udah dari 2019 ya. Itu ada di Genio, Beat yang terbaru, terus Scoopy, dan yang Vario 160 teman-teman. Kalau yang di video itu sering kita lihatnya itu ya nggak sering sih, saya cuma lihat 1-2. Terus Scoopy pernah ada, Beat juga pernah ada, Kropos, terus Genio juga. Tapi kalau yang Vario 160 itu ya, itu belum ada, walaupun dia pakai ESAF, tapi itu belum ada ya videonya ya, belum ada yang membagikan itu. Dan di sini memang kalau nggak Scoopy, Genio, Beat itu memang di sini belum ada teman-teman. Makanya ini akan kita cari ke pesisir ya teman-teman ya. Oke, ini kita udah sampai perempatan Grogolan ya, Pekalongan ini, kota Pekalongan. Kita masuk kota Pekalongan, bisa kita lihat di depannya ini ada Scoopy ESAF 2 tuh ya, warna merah. Ini pemakaian udah berarti berapa tahun? 2 tahun ya, 2 tahun lebih ya. Dia kayaknya nyaman-nyaman aja ya. Ini ada Beat, dan ini teman-teman ya, perlu kita garis bawahi lagi karena sekarang ini banyak video-video yang beredar ya tentang rangka ESAF. Itu sebaiknya teman-teman koreksi lagi, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Karena memang banyak ya katanya persaingan produk itu saling menjelek-jelekkan ya. Di sini kita cobalah netral aja ya. Kalau memang di daerah kalian banyak yang patah, itu silahkan dicek ya, dicek itu nomor rangka, nomor mesin itu dilihat ya sesuai STNK. Karena di pabrikan itu ya, dari pabrikan itu bisa ngecek teman-teman. Misalkan ada nih kejadian motor rangka patah, itu biasanya langsung tuh dari pabrikan itu langsung gerak cepat di DM ataupun dihubungi ya. Video itu langsung digali lokasinya di mana, nomor rangka, nomor mesinnya berapa ya. Jadi dari nomor rangka, nomor mesin aja pabrik udah bisa ngecek itu motor tahun perakitan berapa. Jadi kalau video udah viral tapi setelah dikonfirmasi dari pihak pabrikan ya teman-teman ya, nggak ada respon, mau diinvestigasi nggak ada respon ya, diinvestigasi nggak ada respon. Nah itu bagaimana kita tahu itu penyebabnya apa ya? Kalau masalah di review rangka ESAF ini tipis lah, tapi kok di sini nggak pernah ada patah rangka ya teman-teman ya, padahal itu udah dari 2019 udah banyak yang make ya, itu kok belum pernah ada. Itu kan jadi pertanyaan kita juga ya teman-teman ya. Ini ada perlintasan kereta api teman-teman, ini jalan RA Kartini Pekalongan ya. Nanti kita akan lewat Hypermart juga. Nah itu di sini memang rata-rata penggunanya Honda semua ya teman-teman ya.
Jadi tadi yang yang komen ya, yang komen hampir 80% itu Honda lah. Ini kayaknya bener sih ya, rata-rata semua Honda. Matic-nya kalaupun ada biasanya Mio ya. Tuh ada sebelah kanan ada Mio hitam. Mio apa itu, Mio G atau Mio GT. Nah ini ada PCX. Ini kalau PCX ini bukan rangka SF ya teman-teman, ini masih rangka underbone. Jadi kalau saya lihat di komen kalian itu lucu ya teman-teman ya. Kalau ada yang posting rangka lipat ya, dan di komentar itu pasti banyak yang menghujat, hati-hati ngelipat di jalan. Nah ini motor di depan saya ini ada puluhan ya, ini mungkin ada ratusan kalau sama yang di seberang sana. Ini rata-rata Matic Honda semua ya teman-teman ya. Nah ini pertanyaannya real aja ya, ini ya real, kenapa nggak ada yang patah gitu? Biasanya tidak bermaksud membela ataupun berpihak, tapi ini kan kita lihat realnya aja ya teman-teman ya. Kalau masalah komentar itu kenapa Yamaha nggak ada yang patah, nah kalau menurut jawaban saya pribadi di sini atau di mana ya, daerah kalian lah, itu pasti pengguna Matic Honda dengan Matic Yamaha atau Suzuki dan lainnya pastinya rata-rata kebanyakan pastinya Matic Honda ya teman-teman. Jadi kalaupun ada yang patah pastinya ya sesuai populasinya ya. Kalau populasinya lebih banyak itu pastinya yang kesorot juga ya populasi yang banyak itu ya. Itu rata-rata semua Beat Scoopy ya. Nah itu Beat ESAF, itu Scoopy ESAF juga. Sebelah kanan kalian lihat ya, dan sebelah kiri kalau ada motor parkir juga kalian lihat. Ini kita perjalanan ke Pekalongan Utara ya, Pekalongan Utara. Kalau kalian tahu Pasir Kencana itu wisata ya, wisata pantai yang ada di Pekalongan ya. Ini kita udah sampai di Permat nih teman-teman ya. Di depan ada PCX, ada Vario, sebelah kanan ada Beat ESAF ya, itu juga. Kita lihat real di jalan aja ya teman-teman, karena kalau di video itu kelihatannya kok sampai korosi parah itu ya, itu masih saya pertanyakan. Dan ada sih satu dari video itu coba tak komen ya, ada saya komen itu di sebuah video yang Kropos kok bisa sampai kayak gitu, alamatnya di mana, dan alhamdulillah dijawab beneran ya. Intinya memang kesehariannya memang jalannya itu rob lah, ada banjir rob itu nggak kering ya, jadi kesehariannya memang lembab lah. Itu kan yang bikin rangka ESAF ini cepat keropos juga bisa ya teman-teman ya, nggak cuma rangka ESAF yang lain. Cuma kalau rangka ESAF ini kan mungkin agak tipis, jadinya kalau di daerah utara itu mungkin kurang, bukan daerah utara, mungkin di daerah pesisir lah, kalau nggak rajin-rajin disiram air bersih itu pastinya lebih cepat korosi teman-teman. Itu menurut pemahaman saya aja ya.
Dan kabarnya di sini juga di Pekalongan Utara ini udah banyak sih yang pakai ESAF, tapi ya sampai sekarang kok saya belum pernah menemui gitu ya. Mungkin ya si pemilik tetap berhati-hati ya, kalau kena banjirop mending atau dititipkan ke parkiran rumah sakit atau di mana ya. Kalau di daerah sini itu memang kalau rumahnya ada banjirop itu, kalau masih sayang motornya itu biasanya dititipkan di parkiran rumah sakit, teman. Dititipkan di rumah sakit biar motornya itu nggak kerendam banjir ya. Tapi kalau yang dibiarin aja itu biasanya nggak lama keropos, teman-teman. Ya ini kita udah sampai di daerah Jetayu. Ini biasanya bilangnya 0 km Pekalongan nih di sini nih. Di sini kalau musim rob masih besar-besarnya ini bisa sampai sini ya. Setahun sekali di sini pasti banjir, teman-teman. Karena kalau lagi musim hujan itu di sini banjir. Padahal ini pusat kota ya, tapi ini udah masuk di Pekalongan Utara. Tapi di sini memang terkenal banjir robnya, teman-teman. Oke ya, kita lanjut ini, teman-teman. Kita ke Pekalongan Utara bagian pantai atau pesisir. Di sini selalu ada perbaikan jalan dan irigasi ya, atau gorong-gorong air itu selalu ada perbaikan, tapi tiap tahunnya tetap masih ada banjir ya. Ya bisa kalian lihatlah di sini. Ini jalannya juga cor-coran, kayaknya belum lama ya. Lihat kanan kiri, gorong-gorongnya juga masih baru. Tapi kalau musim penghujan di sini, wah banjirnya 3 hari 4 hari nggak surut, teman-teman. Itu campur air laut juga ya. Makanya di sini banyak kalau motor dijual itu, kalau alamatnya daerah pesisir itu pasti lakunya murah karena dipastikan korosi, teman-teman. Oke, kita lihat di sini agak sepi ya, teman-teman ya. Ini penggunanya mungkin di sini karena ini jam 9 ya, jam kerja, jam 9 pagi nih, teman-teman, jam kerja ya. Mungkin orangnya udah pada jam kerja ya, masih di kantor. Kalau yang kerjanya ojek itu di jalan. Ini di depan ini Bit ESAF nih, teman-teman ya. Kita ikutin aja ya. Kita di belakangnya, apakah mungkin tiba-tiba patah nih, teman-teman? Kita ikutin apakah nanti patah di jalan. Itu dilihat, kita lihat aja ya plat nomornya. Plat nomornya kita lihat. Itu PCX tuh lewat. Ini plat nomornya 2025 atau 26 ini. Kalau 26 ya pemakaian sekitar 2 tahun ya, 2 tahun lebih. Kalian bisa lihat aja di platnya, teman-teman, kalau pengen tahu pemakaian motor ini ya. Dengan catatan belum pernah ganti plat ya, teman-teman ya. Kalau belakangnya 25, bulannya berapa, itu berarti udah 3 tahun pemakaian. Kalau belakangnya 26, itu masih 2 tahunan lah ya. Itu tadi ada pengguna Genio juga. Nih berapa nih, 26 ya, 26 bulan berapa itu ya. Ini Bit ini pemakaian 2 tahun ya di sini ya.
Ini masih aman teman-teman. ESAF pemakaian di pesisir juga masih aman. Jadi yang jadi pertanyaan saya, yang tersebar di video itu penyebabnya apa ya? Apakah memang kena banjir nggak pernah dibersihkan? Itu tadi di sebelah kiri juga ada ya Beat Street ESAF. Kita bahas yang rangka ESAF saja teman-teman. Kalau kita bahas yang lain, di sini banyak nih. Depan ada Karisma Bapak nih ya. Itu ada Beat, ada Spesi juga. Ini depan nih, suaranya agak keras nih, kayak knalpot bocor ya. Motor apa nih? Akan kita ikutin ya. Ini di daerah sini memang korosi teman-teman. Jadi ini memang knalpotnya bocor. Kalau di sini knalpot bocor itu udah terbiasa ya. Nah ini Vario ya, Vario karbu yang lama, ini knalpot bocor teman-teman. Ini udah terbiasa ya. Kalau di sini tuh yang kena banjir nggak pernah disiram air bersih, itu pasti knalpotnya korosi sampai ke sok-soknya, sampai ke rangka-rangkanya. Bisa kalian denger ya suara knalpot bocor itu. Knalpotnya keropos, harus dibawa ke tukang las. Kalau tukang las ini udah daerah sini ya, tukang las di daerah pesisir itu udah paham teman-teman. Mungkin tiap hari kerjanya ngelas knalpot berlubang, knalpot bocor ya. Di sini rata-rata masih penggunaan motor-motor bebek ya untuk angkutan. Nah ini itu bukti di sini sering banjirop. Ini masih musim kemarau ya, tapi di sana tadi ada genangan air. Nah ini kita sampai di Pasir Kencana teman-teman. Ini tepatnya di Pekalongan ya. Kalian kalau hari Minggu di sini ramai banget. Ini kita sampai di Pasir Kencana, wisata Pasir Kencana teman-teman. Ini kebetulan hari Senin ya, hari kerja, jadi agak sepi di sini. Ini jalannya baru ya, dicor baru. Terakhir saya lewat sini ini belum dicor kayak gini teman-teman. Udah lama saya nggak lewat sini ya. Ini dicor baru berarti teman-teman. Tuh ada Vario ya. Ini kalau biasanya kalau air laut itu masih pasang, itu di sini jalan itu sepanjang jalan ini basah semua teman-teman. Nah ini nih bisa kalian lihat ya, ini musim kemarau ya, belum pernah hujan di sini, tapi di sini ini ada air laut banyak. Ini oh ya, ini nanti sampai rumah motorku ini kalau udah kena air laut gini langsung tak siram air bersih aja ya, biar nggak ngendap tuh air lautnya ya di rangka saya, di rangka motor saya maksudnya. Itu termasuk perawatan rangka teman-teman. Bagi teman-teman yang tanya perawatan rangka itu gimana sih, ya nggak gimana-gimana, cuma kalau habis banjir-banjirannya minimal lah siram pakai air bersih ya, bukan air laut tapi ya pakai air bersih. Udah gitu aja, nggak repot, nggak perlu bongkar bodi. Itu menurut saya nggak perlu teman-teman, nggak perlu bongkar bodi ya. Tuh ada Beat ESAF ya, iya ada Beat ESAF, ini Beat yang lama. Lah ini kita ketemu lagi sama air ini ya. Ini bayangkan saja di sini kalau musim hujan ini seperti apa, sampai orang di sini itu pada ngungsi ya. Jadi
nggak salah sih kalau motor orang sini rata-rata itu pasti korosi, pada berkarat semua. Lanjut ya, tadi masih ke perawatan rangka ya teman-teman. Rawat rangka itu gimana? Ya nggak gimana-gimana, cuma kalau ya Amit Pak ya, Amit ya, ini kita lanjut perawatan rangka. Nggak gimana-gimana teman-teman, nggak perlu bongkar bodi, nggak perlu. Kalau teman-teman pas servis ya bisa minta bagian bodi yang bawah aja, coba dicek apakah ada tanah-tanah yang nempel di cover bawah. Nggak perlu dibongkar total, nggak perlu, cover bawah aja dicek. Kalau ada tanah-tanah itu silahkan dibersihkan, tapi itu nggak perlu 1 bulan, nggak perlu ya sebulan sekali, 2 bulan sekali, nggak perlu teman-teman. Cukup setengah tahun aja, setengah tahun sekali lah. Kalau ada yang tanah-tanah nempel di rangka itu silahkan dibersihkan, karena itu kalau kena air bisa bikin lembab si rangka teman-teman. Kadang ada tuh yang males ya, nggak pernah dibersihkan ya. Itu mungkin kalau bukan rangka esaf mungkin masih nggak apa-apa lah, cuma karat-karat ya, kayak motor-motor sini cuma karat-karat. Cuma kan yang katanya yang rangka esaf ini kan rentan ya teman-teman. Tapi saya di rumah punya sih bit rangka esaf, pemakaian 3 tahunan lah, tahun 2020 ya. Nah itu saya jarang saya pakai. Tapi ya kalau sekalinya kena banjir itu ya minimal waktu musim hujan ya 3 hari sekali ya teman-teman. Pastinya 3 hari sekali itu kita siram aja pakai air bersih. Syukur-syukur kalau teman-teman seminggu sekali cuci motor ya. Tapi nggak seribet itu kok kalau versi saya ya. Perawatan rangka nggak seribet itu. Intinya kalau seperti tadi kena air laut ya minimal siramlah pakai air bersih, biar kandungan garamnya itu nggak nempel di rangka motor teman-teman. Itu ya, nggak perlu bongkar bodi sampai full, itu nggak perlu. Mungkin kalau udah terlanjur lama nggak dicek, ternyata dipakai adiknya buat banjir-banjiran, kan kita nggak pernah tahu ya kalau motor yang pakai itu sekeluarga ya dipakai kemana aja. Nah itu ada bit esaf lewat teman-teman, dipakai kemana aja kita kan nggak pernah tahu. Makanya kalau pemakaian motor banyak orang itu minimal 3 hari sekali lah disiram pakai air bersih. Kalau malas nyuci, kalau mau dicuci sekalian ya seminggu sekali mungkin nggak apa-apa. Ya ini sini jalannya juga cor-coran baru kayaknya ya, tuh beat lagi teman-temannya. Kita kalau bahas Honda ini rata-rata di sini memang penggunanya rata-rata Honda ya teman-teman. Tapi kalau di sini masih banyak itu motor bebek ya di sini. Ya walaupun Maticnya juga ada, tapi kalau rata-rata tak lihat di sini mungkin buat angkutan ikan atau apa ya. Rata-rata penggunanya motor bebek. Ya 50-50 lah. Bebek setengah, Matic setengah. Kalau di perkotaan itu kan pastinya rata-rata Matic semua ya teman-teman ya.
karena era sekarang ini zamannya udah motor matic. Itu ada Scoopy juga. Ini masih perbaikan saluran air juga ya teman-teman ya di sini ya. Tapi anehnya di sini perbaikan gorong-gorong kayaknya sering, tapi ya ujung-ujungnya masih rob juga ya. Rumah warga kemasukan air itu udah jadwal tahunan itu teman-teman. Nah itu di depan ada Scoopy Airsoft juga ya teman-teman. Ini sebelah kiri ada Beat Airsoft juga nih teman-teman, plat 2026 bulan 2, berarti udah 2 tahun setengah ya. Itu masih aman, berarti itu orangnya hati-hati tuh kalau kena air laut langsung siram pakai air bersih ya. Kemungkinan kayak gitu di sini perawatannya gitu. Kalau ada banjir rob ya titipkan aja di parkiran rumah sakit biar nggak kerendam air banjir. Oke, kita lanjut lagi. Kita akan keliling ya, kita nanti ke Hypermart ya, alun-alun kota Pekalongan ya. Kalau teman-teman sudah pernah ke sini, ini tapi masih di Pekalongan Utara ya. Ini ada Vario Karbu nih. Kelihatannya kalau motor di sini itu kotor ya, kayak agak karatan gitu. Kalau nggak sering dicuci di sini pasti banyak yang korosi nih teman-teman. Oke, lanjut, kita kemana nih? Kanan aja ya, kita ke kanan aja. Ke kanan ya, tuh sebelah kanan parkiran full motor Honda, mungkin itu bengkel ya. Nah itu Suprafit bawa galon, teman. Oh nanti kita lewat itu aja ya, lewat ke jalan bekas Mall Borobudur itu mana ya, di sana nanti mungkin banyak pengguna Beat Airsoft teman-teman. Kita ke sana aja lewat jalur sini apa jalan apa namanya saya kurang tahu ini. Iya, bisa kita lihat di depan ada Scoopy Airsoft nih teman-teman. Tahunnya 26 atau 25. Nah, kira-kira 2 tahunan lebih ya itu ya. Pemakaian 2 tahunan lebih itu di daerah sini ya teman-teman. Nah ini Beat Airsoft nih teman-teman. 2 tahun apa 3 tahun ya, intinya kalian lihat sendirilah ya. Di sini banyak pengguna Airsoft di pesisir. Tapi ya anehnya kok kenapa di sini nggak ada yang patah ya teman-teman ya. Malah saya yang ragu itu yang video-video beredar itu kenapa nggak dikasih lokasi, nggak dikasih pemilik ataupun alamat pemilik lah minimal, sama tahun pembelian. Dan jangan lupa itu bukan tahun pembelian aja ya, kalau kita mau lihat kesehariannya teman-teman, karena kan motor ini beratnya itu beban berat, maksudnya ya beban berat itu ada maksimalnya ya. Itu kalau keseringan untuk beban-beban berat ya mungkin kasihan ya rangkanya ya.
tapi ya untuk sampai di sini kita belum ketemu ya sama rangka esaf patah di jalan kayak yang di video-video itu. Masih dituntun itu ya. Kalau ada nanti langsung kita wawancara aja ya. Kalau ada, misalkan nanti ada ketemu, langsung kita wawancara, mungkin langsung bisa kita bongkar, bawa ke bengkel, kita bisa review ya. Kesehariannya untuk apa, pernah sering kebanjiran atau tidak, dan kalau kena air asin itu sering-sering dibersihkan atau dibiarkan saja. Itu poin-poin penting ya teman-teman. Ya di sini agak sepi ya, banyaknya motor yang pada parkir. Mungkin memang ini masih jam kerja nih teman-teman, jam kerja, jadi jalanannya agak sepi ya. Nah itu ada Vespa Scoopy Exhaust Beat, Scoopy Exhaust. Nah sebelah kanan ada Vario 160. Kalau sampai saat ini Vario 160 belum ada video beredar tentang rangka Kropos. Ya bisa kalian lihat sendiri ya teman-teman. Ini real di jalanan. Bukan saya berpihak, tapi ini kan memang saya bikin video ini bagi teman-teman pengguna esaf yang takut di jalan ya. Kasihan kalian kalau cuma lihat video tanpa melihat real di jalanan ya teman-teman, karena kita tidak pernah tahu kan kejadiannya seperti apa yang di video. Malah kalau saya lihat komentar, hati-hati kalau lagi ngebut nanti patah di jalan, itu saya kadang kasihannya di situ ya. Bukannya memberi solusi, malah menakut-nakuti itu ya. Kalau di agama Islam itu kan nggak boleh kan. Harusnya kalau memang kalian takut rangkanya kenapa, yaitu solusinya bisa dibawa ke bengkel, dilihat kondisinya. Kalau memang yang di pesisiran itu daerah sini lupa, nggak pernah dibersihkan pakai air bersih, kena air laut terus ya, itu kalau ada korosi dikit-dikit ya mungkin bisa ditambahin titik-titik las lah ya. Itu kalau sampai patah itu menurut prediksi saya ya, biasanya ya itu penggunaan di pesisir yang kena banjirop tapi nggak pernah dibersihkan pakai air bersih, jadi dibiarkan begitu saja, jadinya ya patah. Nggak perlu rangka, nggak harus rangka esaf seperti video-video yang beredar. Vario rangka tubular pun akan patah ya teman-teman. Oke, akan kita review lagi nih. Kita review lagi. Di depan ada apa nih? Mio ini ini Matic apa nih? Saya baru lihat itu apa ya? Depan ini apa teman-teman? Suzuki kok. Suzuki Matic Suzuki kah? Maklum saya nggak pernah lihat ya. Oke, ini kita menuju ke bundaran ya teman-teman. Aduh, jalannya nggak rata. Aduh, jalannya nggak rata teman-teman.
kita sampai Bundaran Pekalongan namanya teman-teman. Ya, kita bisa lihat di sini ada CB, itu ada Mio ya, CB 150R, ada Versa, di depan ada Vario juga. Ya, kalau orang ini mungkin kalau yang di jalan-jalan itu biasanya yang kerjanya itu di jalanannya teman-teman. Karena kalau orang kantoran pastinya kabarnya udah diparkir di depan kantor ya. Itu ada apa ya, Vega ya, Yamaha Vega. Sementara dari tadi pengguna Suzuki belum kita temui ya teman-teman. Jadi di sini mayoritas Yamaha, Honda. Ini depan Scoopy Airsoft nih teman-teman. Kita ikutin ya. Barangkali nanti patah. Coba kita ikutin aja di belakangnya. Enggak ya. Kita nggak boleh mendoakan yang jelek-jelek ya teman-teman. Itu tidak diperbolehkan. Ya, itu Scoopy Airsoft aman teman-teman. Karena kalau menurut saya motor bisa sampai rangka patah itu harusnya ada fase-fasenya ya teman-teman. Korosi dulu, berkarat dulu, terus keropos dikit-dikit baru patah ya. Dan itu kalau sampai patah itu teman-teman nggak tahu, itu berarti kan kita bertanya-tanya kan, sampai patah sampai keropos kok nggak tahu ya, berarti kan itu ada benernya juga. Kalau mungkin motor tidak dirawat gitu ya, harusnya dirawat kan kita bisa cek. Harusnya penggunaan air asin itu kan harusnya kan kita cek ya, yang berkarat itu di bagian mana itu kan harusnya kita cek. Itu ngecek pun termasuk perawatan ya teman-teman. Dan itu pastinya nggak sebulan 2 bulan ya. Rangka patah itu pastinya nunggu bertahun-tahun teman-teman ya. Kalau setahun patah itu saya rasa masih nggak mungkin lah ya, setahun patah, kecuali nabrak ya, itu nggak mungkin. Dan ada kejadian itu Vario sampai ngelipet itu ya, itu kan udah ada klarifikasi dari pemilik tuh di Facebook. Vario baru itu, versi terbaru, saya lihat fotonya sampai ngelipet, katanya jadi transformer atau apa itu ya. Itu kan kejadiannya itu depannya ada mobil terus ditabrak dari belakang ya. Jadi motornya itu memang kelipet, tapi si pemilik udah aman ya, udah loncat dari motornya, jadi nabrak depan, pemilik loncat, belakang kedorong truk, jadinya itu kelipet ya. Jadi ya harusnya kita lihat kronologi ya, bukan lihat kelipetnya ya, kronologinya itu seperti apa ya, bukan ujuk-ujuk lihat foto, lihat video kita simpulkan wah rangka lipat ya enggak gitu. Kalau ini kan menurut saya ya pandangan orang beda-beda lah. Kalau ada persaingan bisnis ya mungkin bisa jadi itu malah dijadikan untuk senjata ya, senjata untuk saling menyerang. Nih ada Mio nih, ada Mio di depan, Mio apa ya, Mio Soul. Oh iya, kalau keluarga Mio Soul ya, Soul GT ataupun
Miyuji itu saya ya juga sering, ya nggak sering sih, beberapa saya lihat itu lewat di komentar itu video tukang ojol naik Miyuji, rangkanya patah juga ada, tapi nggak seviral Honda ini. Nah, itu kan mungkin kalau video ini nggak disebarluaskan ya mungkin kan kalian nggak tahu juga ya. Karena kenapa sampai viral, karena ya itu lihat kondisi, tidak lihat kronologi, langsung share gitu aja ya. Padahal kalau dilihat dari dulu ya, sebelum media sosial ini ramai kayak sekarang ini, harusnya dari dulu itu udah banyak ya. Kalau kalian main ke tukang las itu dari dulu, rangka patah itu udah banyak teman-teman, udah sering. Tapi kan dulu itu media sosial nggak seviral sekarang ini ya teman-teman, dikit-dikit viral. Yang pasti ya kita nggak bisa langsung percaya sama media sosial, kita langsung terjun ke jalan, kita terjun ke lapangan ya, kita lihat realnya seperti apa, itu cara yang paling efektif dan cara yang paling bijak ya. Kalau cuma lihat di video itu kan bisa saja di lebih-lebihkan ya teman-teman, karena kita nggak pernah tahu motor itu buat apa, kronologinya seperti apa, kita nggak pernah tahu ya teman-teman. Kecuali kalau memang si pemilik klarifikasi, karena yang kejadian itu kebanyakan yang memviralkan itu bukan pemiliknya ya. Kalau yang rangka-rangka berkarat itu mungkin iya, bisa jadi si pemilik ya, yang yang nge-share itu pemilik kecewa ini berkarat. Tapi kalau yang patah itu rata-rata kok pemiliknya diem aja gitu ya, nggak sevulgar yang nge-share itu loh. Itu pasti mungkin ya, kalau perkiraan saya ini, si pemilik itu sadar, mungkin ya dia ngerasa makanya nggak terawat, maksudnya berapa tahun dibiarin gitu aja ya, mungkin kayak gitu ya. Bisa kalian nilai sendiri aja lah, saya nggak berpihak sana sini. Kita lihat di jalan ya, ini sampai alun-alun ya, Kota Pekalongan, tuh ikon alun-alun Kota Pekalongan. Di sini yang disayangkan tadinya sini ramai banget teman-teman, tapi setelah sering direhab ya, alun-alun ini direhab, makanya jadi sepi ya. Lagi-lagi direhab itu dananya kalau menurut saya sayang ya, buat rehab lagi. Oke, ini bisa kita lihat ada Alfamart, tuh ada Scoopy Esap juga, ciwi-ciwi ya. Oke, ini kalian bisa lihat sebelah kiri itu ada Scoopy Esap juga. Ini karena jam kerja ya, jalanannya tidak terlalu padat teman-teman. Jam kerja jalanannya tidak terlalu padat, jadi ya kalau kalian mau cek ya, kalau di jalan nggak ada motor kayak gini, silakan dicek di parkiran kanan kiri, kalian lihat itu Scoopy Esaf ya, sebelah kiri ya. Kok
di sini dipakai sehari-hari, aman. Jadi gimana teman-teman, kalian pengguna motor ESAF, lingkungan kalian gimana? Lingkungannya apakah sama seperti di sini? Kita lihat ya, dari tadi masih aman-aman aja, penggunaan ya standar lah ya. Mungkin sehari-hari, berhari-hari itu ada Scoopy juga, sehari-hari berhari-hari ya pastinya dipakai ya untuk aktivitas kita. Jadi mungkin kalau teman-teman masih takut ya, misalkan takut pakai rangka ESAF nih ya, mungkin bisa beli second lah kalau takut ya. Tapi di sini aman ya teman. Itu Scoopy lagi di sini aman, dipakai ya normalnya motor, nggak ada yang lipat. Bisa. Saya jadi bingung nih sama video-video yang beredar. Mana saya kalau komen nggak pernah dibalas. Dan kalau kita lihat klarifikasi dari AHM juga, yang si pembuat konten juga nggak balas ya. Kalau kita lihat review-reviewnya ya kayaknya ya memang ESAF ini kan plat ya, bukan pipa, plat baja yang di press di las ya. Itu katanya kelebihannya, bukan katanya, memang sih saya pakai Beat dibandingkan yang dulu itu memang lebih lincah ya, lebih ringan, kemudinya itu stabil. Tuh bisa dilihat sebelah kiri banyak tuh Honda ya itu ya tadi, kelebihannya lebih ringan dan motornya itu stabil ya. Kalau kalian bisa bandingkan dengan rangka yang pipa biasa, itu kelebihannya. Tapi nah itu kalau kekurangannya kan memang bahannya itu agak tipis ya, jadi memang kalau kena air asin ataupun kena air hujan ada nempel kotoran itu ya, paling tidak minimal kalian siram ya. Segera kalian siram. Kalau kalian lupa nanti tanah yang nempel itu jadinya karat. Tuh sebelah kiri. Jadi ya kalau populasi Honda 80%, tadi komentarnya itu ya saya percaya sih. Di sini rata-rata Honda ya. Ini kita muter lagi nih teman-teman. Kita putar sekali lagi karena tadi cuma mau mereview aja ya untuk teman-teman. Ini perut saya lapar nih, udah jam 9:30. Mau nyari sarapan dulu teman. Saya mau nyari kacang hijau ya. Di Jalan Kartini tadi ada ibu-ibu itu jual kacang hijau. Ini oke ya teman-teman, mungkin videonya cukup sekian dulu ya. Bisa kalian nilai sendiri lah mana yang real, mana yang tidak. Oke, saya makan dulu kacang hijau nih teman-teman. Bu, pesan satu ya, makan sini ya. Oke. Jangan lupa like, komen, dan share teman-teman kalau video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.